Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film melodrama yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini dalam versi Filipina yang diadaptasi dari film Korea dengan judul dan cerita yang serupa. Antara lain, film ini menceritakan kasih sayang seorang ayah pada putri tunggalnya. Hari demi hari sang ayah selalu merawat gadis kecil ini, namun sayangnya itu tidak berlangsung lama. Dan suatu ketika, saat itu sang ayah tiba-tiba dijebloskan ke penjara karena perbuatan yang tidak dirinya lakukan. Lalu bagaimana nasib gadis kecil ini setelah tahu apabila sang ayah kini menjadi seorang narapidana? Mampukah gadis kecil ini menjalani hari-harinya tanpa seorang ayah? Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Jose Lito Gopes, atau sebut saja dengan sebutan Lito. Sementara putri tunggalnya, dirinya bernama Yesa. Diceritakan bila ayahnya Yesa adalah sebagai penyandang disabilitas. Antara lain lebih kekanak-kanakan dalam bertindak, kurang tegas, dan keterbatasan mental. Namun meski begitu, Lito sangat menyayangi anaknya melebihi orang-orang normal pada umumnya. Dengan kata lain, mereka cukup bahagia dengan versi kehidupannya yang sederhana. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kisah pilu bermula ketika di sebuah toko. Saat itu Yesa mengajak sang ayah untuk melihat sebuah tas yang berwarna merah. Namun karena untuk saat ini sang ayah belum memiliki uang untuk membelinya, maka saat itu sang ayah berkata, esok atau lusa pasti bisa membelinya. Namun selang beberapa saat, ternyata tas tersebut lebih dulu diambil oleh pembeli lain yang juga memiliki seorang putri yang seumuran dengan Yesa. Pada saat itu sempat terjadi kericuhan ketika Lito berusaha mempertahankan tas tersebut. Namun sepertinya uang menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan tas tersebut. Bahkan si pria kaya tersebut berkata pada Lito, "Kau tidak tahu siapa aku." Kemudian di cerita selanjutnya seperti biasa, Lito mengantar Yesa berangkat sekolah. Saat itu sebelum Yesa pulang sekolah, Lito tengah menunggunya sambil menghitung beberapa koin yang dirinya kumpulkan dari hasil jualan balon. Namun tidak ada cuplikan scene video saat Lito berjualan balon. Namun itu adalah profesi Lito selama ini untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan Yesa. Di saat Lito sedang menghitung beberapa uang koin hasil jualannya, tidak lama kemudian seorang gadis kecil menghampiri dan berkata apabila dirinya tahu di mana toko yang menjual tas Sailor Moon. Rupanya gadis tersebut adalah anak si pembeli tas di toko yang sebelumnya. Kemudian gadis tersebut dengan tergesa-gesa berlari di tengah derasnya hujan, berniat untuk menunjukkan toko yang menjual tas tersebut. Bahkan sempat membuat Lito terjatuh saat mengejar gadis tersebut. Dengan sejatuhnya Lito, hal tersebut membuat Lito semakin jauh tertinggal. Namun ketika Lito hendak menyusul gadis tersebut, Lito sangat terkejut dibuatnya. Karena gadis tersebut tiba-tiba sudah terlentang dan bersimbah darah. Kemudian dengan polosnya, Lito mencoba untuk membuka resleting gadis tersebut agar pernapasan terasa longgar. Kemudian dirinya pun
melakukan CPR atau pertolongan darurat. Namun sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak pada Lito. Ketika dirinya melakukan CPR, tiba-tiba seorang ibu berteriak minta tolong. Alhasil, Lito sebagai penderita disabilitas, dirinya hanya terbata-bata dan gugup, tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada si ibu-ibu tersebut. Saat itu dalam hitungan menit, tiba-tiba tempat tersebut dipenuhi baik wartawan maupun pihak yang berwajib. Di sini Lito menjadi status tersangka pencabulan dan pembunuhan terhadap gadis di bawah umur. Saat itu Lito yang seharusnya menjemput Yesa di sekolah. Namun dirinya kini justru dibawa ke kantor polisi dan menjadi bulan-bulanan mereka. Sedangkan Yesa, tentu saja dirinya saat ini masih setia menunggu sang ayah untuk menjemput dirinya. Setelah sebelumnya Lito dibawa ke kantor polisi, kini dirinya kembali dibawa ke TKP untuk melakukan reka ulang. Bila kejadian ini menimpa pada orang lain, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun di sini Lito sebagai penderita disabilitas, ketika dirinya dipaksa untuk mengakui yang tidak dirinya lakukan. Di sini Lito hanya mengiyakan semua tuduhan yang mereka lontarkan. Sementara di tempat lain yang tidak jauh dari TKP, Yesa dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dirinya saat itu justru mendapati bila ayahnya sedang dikerumuni banyak orang dan sebagai tersangka. Pada saat itu, Yesa menangis histeris karena ayahnya tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Kemudian tanpa sempat berpamitan dengan Yesa, Lito langsung dibawa kembali ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Sebelum Lito dimasukkan ke sel tahanan, dirinya kembali diinterogasi di dalam kantor. Awalnya Lito melihat sebuah telepon karena dirinya sangat khawatir dengan putrinya. Lito berniat untuk menelponnya. Namun sayangnya dirinya justru kembali menjadi bulan-bulanan petugas. Sementara di tempat lain, yakni di sebuah sel nomor 7, di sini bahkan antar sesama napi tidak pernah akur. Karena aturan di dalam sel, siapa yang paling hebat maka dialah yang paling berkuasa. Tidak lama kemudian, Lito juga dimasukkan ke sel nomor 7 ini bersama para napi-napi yang kejam ini. Saat itu pertama-tama dengan polos, Lito memperkenalkan diri pada mereka, namun tampaknya mereka sama sekali tidak ingin tahu siapa dan dari mana Lito berasal. Namun yang mereka tanyakan antara lain, apa yang diperbuat Lito sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Namun lagi-lagi dengan polosnya, sebagai penyandang disabilitas, Lito berkata, yakni terjerat kasus penculikan dan pemerkosaan. Mendengar hal ini tentu saja membuat murka seisi kamar tahanan ini. Kemudian Lito pun kembali mendapat banyak pukulan. Sementara di tempat lain, di mana Yesa berada, untuk saat ini Yesa tinggal di sebuah panti asuhan. Karena sejauh ini Yesa tidak memiliki sanak saudara selain ayahnya. Dan cerita kembali ke sel tahanan di mana saat semua tahanan beristirahat, bermain atau berolahraga. Pada awalnya suasana di luar penjara tampak damai, namun ternyata bos napi yang tinggal bersama Lito nampaknya memiliki seorang musuh. Lito yang saat itu mengetahui adanya bahaya terhadap bosnya, dan dirinya pun berusaha menyelamatkan hingga dirinya justru menjadi terkena tusukan tersebut. Singkat cerita dengan perihal tersebut, karena Lito dianggap sudah menyelamatkan nyawa bos satu selnya, maka si bos yang bernama Bangsol, dirinya pun berkata akan memberikan sebuah hadiah apapun yang akan diminta oleh Lito. Mungkin hal tersebut suatu kebetulan untuk Lito, karena untuk saat ini dirinya sangat merindukan anaknya. Maka saat itu Lito berkata,
apabila dirinya ingin bertemu dengan Yesa. Awalnya semua napi di sini tidak tahu yang dimaksud oleh Lito. Namun setelah Lito menjelaskan apabila Yesa adalah anaknya, Yesa, anakku. akhirnya Bangsol mengerti yang dimaksud oleh Lito. Untuk saat itu tidak diketahui apa yang dilakukan oleh Bangsol di balik layar. Yang jelas di keesokan harinya sebuah tarian dan paduan suara datang dari sekolah. Dan salah satu pesertanya adalah Yesa. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama pada Yesa. Karena untuk saat ini Yesa terpaksa harus dijemput dengan cara seperti ini. Hal yang penuh resiko tetap harus dijalani karena pria ini harus patuh pada bosnya. Saat itu demi untuk menghindari petugas, bahkan pria ini yang diketahui bernama Mambo, dirinya rela berpura-pura menjadi sosok pria yang lemah gemulai. Bahkan hal tersebut membuat merinding petugas dan tidak jadi memeriksanya. Kemudian sesampainya di dalam, betapa bahagianya Yesa karena bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Di tengah kebahagiaan Lito dan Yesa karena bisa kembali bertemu, namun hal tersebut membuat panik teman-teman lainnya. Terlebih si pria yang mirip dengan Ruben Onsu. Dirinya justru memanggil petugas karena tidak ingin terlibat dengan adanya Yesa di kamar selnya. Namun setelah si petugas datang, dirinya mendadak tidak tega bila harus berkata jujur. Setelah dianggap cukup melepas rasa rindu, di waktu yang terbatas ini Yesa harus segera dikembalikan. Awalnya Yesa menolak karena dirinya ingin tetap bersama ayahnya. Namun karena hal ini sangat beresiko, akhirnya Yesa pun kembali masuk ke sebuah drum sampah dan dikembalikan ke kelompok paduan suara. Namun apa yang terjadi? Ternyata kelompok paduan suara telah lebih dulu meninggalkan penjara. Karena mau tidak mau, Yesa harus dikembalikan ke dalam sel kembali. Namun resikonya akan sangat fatal apabila petugas sampai mengetahuinya. Kemudian di malam harinya, akhirnya Yesa bisa tidur bersama ayahnya layaknya seperti di rumah sendiri. Namun sayangnya itu tidak berlangsung lama. Karena di pagi harinya ketua sipir penjara, dirinya mendapat laporan dari sekolah apabila Yesa tidak kembali setelah acara selesai kemarin. Singkat cerita, ketua sipir memeriksa ruang sel nomor 7 yang ditempati oleh Lito. Dan saat itu suasana tampak terasa tegang. Meskipun semuanya merasa sudah rapih menyembunyikan Yesa, namun mereka lupa dengan sepatu Yesa yang masih berada di luar. Hingga pada akhirnya Yesa pun ditemukan. Sementara Lito, dirinya pun diasingkan di ruang isolasi dan kembali menjadi bulan-bulanan petugas. Karena dianggapnya Lito tidak pantas memiliki seorang anak terkait kasus yang saat ini menjerat Lito, ujar si petugas. Sementara di tempat lain, yakni di sebuah panti asuhan, sepertinya Yesa bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh ayahnya. Saat itu dirinya pun menangis memanggil ayahnya. Bahkan sang pengasuh sepertinya tidak bisa menghentikan tangis Yesa. Kini cerita kembali lagi ke sel tahanan. Saat itu Lito masih di ruang isolasi. Tidak lama kemudian dirinya mendengar ada ribut-ribut di luar ruangannya. Bahkan hal tersebut mengundang perhatian sipir karena dengan adanya salah satu napi yang mengamuk. Saat itu dengan api dan bensin di tangannya, rupanya napi tersebut merasa iri dengan Lito yang dianggapnya bisa membawa putrinya ke dalam sel. Karena dirinya juga mempunyai seorang anak, namun tidak bisa membawanya ke dalam sel. Saat itu karena terlalu lama bernegosiasi, hingga pada akhirnya asap yang ditimbulkan dari api tersebut kini memenuhi semua kamar sel.
Saat itu semua napi diharuskan meninggalkan kamarnya masing-masing. Bahkan saat itu negosiasi tidak berjalan dengan baik. Yang ada, akhirnya napi tersebut mencoba membakar kamar selnya, yang membuat sipir tersebut menjadi terjebak di kamar yang terbakar ini. Sementara Lito, dirinya beruntung karena ada petugas yang berusaha mengeluarkannya. Di saat semua napi berusaha untuk menyelamatkan diri, lain halnya dengan Lito yang justru berusaha menyelamatkan sipir yang sudah kehabisan napas. Singkat cerita, di ruang perawatan, saat itu kepala sipir baru saja sadar dari pingsannya. Dan tidak lama kemudian seorang dokter berkata, andai saja telat mendapat pertolongan, maka nyawa sipir tersebut tidak bisa diselamatkan lagi. Namun sipir tersebut beruntung karena ada seorang napi yang berusaha menyelamatkan dirinya. Begitulah kata dokter sambil menunjuk ke arah Lito yang juga sedang dirawat di tempat itu. Dengan perihal tersebut yang dilakukan oleh Lito pada dirinya, membuat sipir tersebut menjadi berpikir, benarkah bila Lito adalah seorang penculik anak-anak yang sekaligus mencabulinya? Untuk saat ini sipir tersebut masih belum ada jawaban, namun dirinya mulai mencari tahu siapakah Lito yang sebenarnya. Sementara di tempat lain di sebuah panti asuhan, untuk saat ini Yesa mulai sakit-sakitan karena terus memikirkan sang ayah. Bahkan guru sekolahnya mencoba untuk menghubungi sipir penjara yang diketahui bernama Joni. Kemudian setibanya Joni di panti asuhan, sejatinya dirinya juga merasa tidak tega melihat kondisi Yesa yang saat ini sangat membutuhkan ayahnya. Kemudian setibanya Joni di kantor penjara, dirinya berbisik pada bawahannya, antara lain jabatannya akan dirinya pertaruhkan untuk sebuah rencana. Dan rencana apakah yang dimaksud oleh sipir Joni? Dan ternyata, rupanya sipir tersebut mendatangkan Yesa secara diam-diam ke dalam sel nomor 7 di mana Lito berada. Hal tersebut Joni lakukan karena dianggapnya Lito sudah menyelamatkan nyawa dirinya pada hari kemarin. Kemudian sipir Joni mulai mencari tahu pada orang-orang yang menangani kasus ini dan meminta berkas kasus Lito. Rupanya di sini Joni mulai mendapati kejanggalan karena orang-orang tersebut berusaha untuk mempersulit Joni untuk tidak mendapatkan berkas tersebut. Bahkan perjuangan Joni tidak sampai di situ saja. Saat itu dirinya merasa apabila tim penyidik sebelumnya telah keliru dalam memutuskan kasus ini. Kemudian saat itu dirinya pun berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan. Namun apa yang terjadi? Komisaris tampaknya tidak suka bila kasus Lito yang sudah ditutup kini harus diusut kembali. Hal ini jelas saja membuat komisaris marah, karena usut punya usut, gadis kecil atau si korban, ternyata itu adalah anaknya. Meskipun keinginan Joni ditolak oleh komisaris, namun dari pihak pengadilan mereka bersedia untuk mengadakan sidang untuk kasus Lito. Bahkan untuk saat ini Joni telah mendatangkan seorang pengacara untuk membantu Lito. Singkat cerita, hari itu Lito dibawa ke kantor pengadilan. Bahkan sebelum acara sidang dimulai, Lito terus menghafal semua jawaban yang akan dirinya terima. Namun di saat Lito sedang menghafalnya, tiba-tiba seseorang yang ternyata itu adalah komisaris atau ayah si korban. Saat itu entah apa yang dirinya katakan pada Lito. Singkat cerita, acara sidang dimulai, yang saat itu disaksikan oleh Joni, Yesa, khususnya dari keluarga si korban. Untuk yang pertama saat itu, Lito mendapat pertanyaan dari tim penuntut. Apakah benar bila Lito telah melakukan penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap seorang anak? Dengan pertanyaan tersebut Lito tampak gugup dan tidak menjawab sepatah kata pun. Yang padahal
jawaban Lito saat ini akan menentukan nasibnya. Kemudian sekali lagi tim penuntut bertanya pada Lito dengan pertanyaan yang sama. Sementara Joni yang memiliki ide sidang ini, dirinya sangat berharap apabila Lito berkata tidak. Namun sungguh di luar dugaan, karena saat itu Lito justru menjawab iya bila dirinya memang melakukan hal tuduhan tersebut. Saat itu Joni merasa tidak yakin dengan jawaban Lito, karena pasti ada seseorang yang sudah memprovokasi Lito. Sementara Lito sebagai penderita disabilitas, dirinya bahkan tidak pernah tahu bila jawabannya akan menentukan nasibnya. Maka dengan ini, hakim memutuskan bila Lito kini dijatuhi hukuman mati. Kemudian di sini untuk hari yang terakhir, Yesa pun diizinkan untuk tinggal bersama ayahnya, karena itu tepat pada hari ulang tahun Yesa. Sementara teman-teman Lito berusaha untuk menghibur Yesa dengan ikut merayakan ulang tahunnya. Sementara ayahnya sendiri akhirnya bisa memberikan hadiah yang sangat diimpikan oleh Yesa, yakni sebuah tas yang bermerek Sailor Moon. Setelah acara ulang tahun selesai, tibalah komisaris dan penjaga untuk menjemput Lito, yakni untuk menjalani eksekusi. Saat itu tangis dan haru menyelimuti ruang tahanan. Semua teman-temannya saat itu memeluk erat Lito karena ini adalah hari terakhirnya. Terlebih bila membayangkan Yesa, bagaimana bila dirinya nanti bertanya kemana sang ayah. Setelah acara perpisahan selesai, perlahan Lito pun meninggalkan kamar selnya yang ditemani oleh putrinya. Bahkan untuk sejauh ini, Yesa masih belum menyadari bila sebentar lagi dirinya tidak akan lagi melihat ayahnya untuk selama-lamanya. Kemudian sesampainya di pintu terakhir, di sini Yesa tidak lagi diizinkan ikut. Kemudian sebagai pesan terakhir Lito untuk putrinya, dirinya berkata sangat mencintai Yesa. Dan kemudian petugas pun membawa Lito pergi. Kemudian di akhir cerita, 20 tahun telah berlalu dan kini Yesa sudah beranjak dewasa. Entah apa yang dipikirkan oleh Yesa selama ini. Karena kasus ayahnya yang sudah lama ditutup, kini dirinya berusaha untuk mengajukan banding ke pengadilan. Hal tersebut didampingi oleh teman-teman satu sel almarhum ayahnya yang kini sudah bebas. Meskipun kasus ini sudah ditutup lama, namun kali ini Yesa berhasil memenangkan kasus ini dan ayahnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Meskipun ini tampak percuma, namun Yesa yang kini sudah beranjak dewasa hanya ingin mencari keadilan. Dan cerita pun tamat sampai di sini. Mimin ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.